Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang inflasi. Apa sih inflasi itu? Nah, di sini ada bagan inflasi. Jadi nanti ada jenis inflasi dilihat dari tingkat keparahan, penyebab inflasi, dan asal inflasi. Kemudian ada teori inflasi, dampak inflasi, cara mengendalikan inflasi yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Oke, kita lanjut ke pengertian inflasi. Apa sih pengertian inflasi itu? Jadi, inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, yang pertama, tidak hanya satu barang saja. Yang kedua, terjadi dalam waktu yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi daya beli masyarakat. Contoh, harga beras, minyak, dan telur naik secara bersamaan selama beberapa bulan. Nah, selanjutnya yaitu jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang berarti antara 10% sampai dengan 30%. Yang ketiga, kategori inflasi berat berarti dia 30% sampai 100%. Dan yang keempat, hiperinflasi yaitu lebih dari 100%. Jenis inflasi selanjutnya yaitu berdasarkan penyebab, yaitu yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi biaya, dan yang ketiga inflasi campuran. Selanjutnya masih jenis inflasi berdasarkan sumber, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri atau imported inflation. Baik, untuk penyebab inflasi kita lihat, yaitu yang pertama ada demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Terjadi karena permintaan masyarakat meningkat, sementara barang terbatas. Contoh, menjelang hari raya permintaan naik, harga ikut naik. Kita lihat di samping sini ada kurva ya. Jadi kenaikan upah meningkat, permintaan agregat naik sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Karena penawaran agregat tetap, maka terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2. Output agregat meningkat dari Y1 ke Y2. Oke, next. Yang selanjutnya penyebab inflasi yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Terjadi karena biaya produksi meningkat. Karena cost berarti biaya ya, biaya produksi meningkat. Contohnya yaitu harga BBM naik, upah buruh naik, harga barang ikut naik. Akhirnya berdampak demikian ya. Nah, cost push inflation di sini ada kurva ya. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan penawaran agregat berkurang dari AS1 ke AS2. Jadi dia bergeser ke kiri ya. Dengan permintaan agregat yang tetap, maka harga akan naik dari P1 ke P2. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang ketiga, inflasi karena jumlah uang beredar. Jika uang yang beredar terlalu banyak, nilai uang akan turun sehingga harga menjadi naik. Gitu ya. Nah, di sini ada asal inflasi. Asal inflasi tadi ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, imported inflation yaitu berasal dari luar negeri. Yang pertama timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang dalam negeri. Yang kedua, harga barang luar negeri naik, maka naiknya pendapatan eksportir sehingga menambah jumlah uang yang beredar, yang akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa atau demand pull inflation. Demand permintaan. Yang ketiga, bagi produksi yang menggunakan barang luar negeri, maka akan
biaya produksi atau cost push inflation. Yang keempat, cara pengendaliannya oleh pemerintah adalah melalui kebijakan pajak dan moneter. Yang kedua, yaitu inflasi dalam negeri. Inflasi yang murni berasal dari gejolak dalam negeri, baik permintaan maupun penawaran. Yang kedua, bertambahnya permintaan pada akhirnya akan menghasilkan demand pull inflation. Kenaikan BBM akan menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost push inflation. Nah, lanjut ke teori inflasi. Jadi teori inflasi itu yang pertama adalah teori kuantitas. Teori ini menyatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah, karena kuantitas itu adalah jumlah uang yang beredar. Menurut teori Irving Fisher, dengan anggapan kecepatan sirkulasi transaksi dan output tetap, maka jumlah uang yang beredar berhubungan langsung dengan kenaikan harga. Dengan demikian, semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Yang kedua adalah teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, teori strukturalis ditekankan pada kelakuan dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Dengan teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi cepatnya pertumbuhan permintaan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan menaikkan harga-harga dan menimbulkan inflasi. Nah, selanjutnya adalah dampak inflasi. Kira-kira dampak inflasi itu apa sih? Yang pertama, bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap, apa dampaknya? Yaitu menyebabkan pendapatan real merosot. Yang kedua, bagi orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap, maka tidak terlalu terkena dampaknya. Yang ketiga, bagi dunia usaha, maka biaya produksi barang akan naik dan modal yang tersedia mengalami penurunan nilai. Yang keempat, bagi pemerintah, dampaknya yaitu defisit APBN. Lalu bagaimana cara mengatasi inflasi? Jadi cara mengatasi inflasi yang pertama yaitu dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki bank sentral. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral adalah yang pertama kebijakan diskonto atau discount policy. Adalah kebijakan untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan bunga, diharapkan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Karena dengan menaikkan bunga, otomatis banyak orang-orang yang tidak ingin meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar juga akan berkurang. Yang kedua yaitu dengan operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat berharga. Dengan menjual surat berharga diharapkan uang akan berkurang di masyarakat. Ya. Yang ketiga yaitu kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yakni dengan menaikkan atau menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan menaikkan persentase persediaan kas, jumlah kredit akan berkurang. Yang kedua, selain kebijakan moneter, yaitu dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan melakukan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kalau kebijakan moneter dari bank sentral, kalau kebijakan fiskal itu dari pemerintah. Nah, kebijakan fiskal antara lain apa saja? Yang pertama yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah melampaui anggaran yang telah ditetapkan, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, peningkatan tarif pajak. Oke, sekian materi inflasi dan terima kasih.